Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas iman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajaran untuk materi ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar, menjelaskan hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa, serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan qada dan qadar kepada makhluknya dengan benar. Kalian tahu iman kepada qada dan qadar. Untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, ayo kita perhatikan penjelasan berikut ini. Apakah kalian pernah mengalami suatu rencana atau keinginan, tetapi rencana dan keinginan itu batal kalian kerjakan setelah merencanakan atau setelah semuanya sudah siap? Bagaimana perasaan kalian dan apa yang kalian lakukan? Menurut kalian, apa perbedaan antara usaha manusia dan ketentuan Allah? Apakah usaha manusia bisa mengubah takdir? Bisa kalian menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari dan menunjukkan penerapan keyakinan pada qada dan qadar? Yang pertama itu, qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan keputusan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Dalil tentang iman kepada qada dan qadar yaitu surah Al-Qamar ayat 49 yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Dan pada surah Al-Ahzab ayat 39 yaitu, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidah-kaidahnya pula. Dengan perkata lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah sesuatu kebutuhan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam takdir. Yang pertama itu takdir mubram, yaitu takdir yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindari atau ditawar-tawar lagi. Kemudian yang kedua, takdir mu'allaq, yaitu takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha dan ikhtiar jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Fungsi iman kepada qada dan qadar yaitu menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Kemudian kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-cita. Kemudian ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah. Kemudian keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian keenam, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Kemudian, perilaku beriman kepada qada dan qadar yaitu melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendidik diri untuk ikhlas menerima pernyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. Kemudian ketiga,
cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah mempengaruhi lingkungan. Kemudian berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Kemudian 5, melatih diri untuk sabar dan tabah. Kemudian keenam, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Kemudian ketujuh, selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Itulah tadi penjelasan mengenai qada dan qadar. Meyakini meyakini qada dan qadar. Terima kasih sudah mengikuti materi pada video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.